Naomi sudah lama tidak ikut berkumpul dengan teman-teman sosialitanya semenjak ditinggal meninggal oleh suaminya, dan memutuskan untuk menetap di Bali. Jadi pertemuannya dengan teman-temannya di Ubud ini berlangsung hingga malam hari. Setelah selesai dengan acara pembukaan di resto baru milik temannya, mereka sekarang melanjutkan obrolan mereka di Hotel Harson Ubud. Dan rencana teman-teman Naomi semua akan menginap di hotel milik keluarga Naomi ini. Ngomong-ngomong, Naomi orang pertama di antara kita yang sudah memiliki menantu. Selamat ya untuk Daryl dan istrinya. Kami cukup kaget karena dapat kabar kalau Daryl sudah menikah. Kenapa nggak undang-undang kita sih? Tanya Wulan, teman Naomi yang baru saja membuka resto baru ini. Sorry, bukan nggak ngundang. Tapi Daryl dan istrinya memang tidak mau membuat acara besar-besaran. Jadi acaranya hanya mengundang keluarga dan beberapa rekan dekat mereka saja. Jelas Naomi. Sekarang memang lebih enak begitu, daripada buat acara nikahan yang menghabiskan miliaran. Lebih baik buat yang simple, dan uangnya bisa dipakai untuk honeymoon. Iya kan? Saud Raquel, teman Naomi yang mantan model terkenal. Iya, sekarang mereka juga sedang honeymoon di Maldives, jawab Naomi. Wow, ke Maldives, mereka pasti puas deh honeymoon di sana. Tempatnya keren banget di sana, celetuk Rahel lagi. Tapi kalau menurutku, pernikahan itu kan sekali seumur hidup. Apalagi anak kamu itu memimpin perusahaan. Seharusnya pernikahan tetap diadakan meriah dan mengundang banyak orang. Urusan honeymoon tentu aja juga harus ke tempat yang paling bagus dan mahal. Aku rasa omset sehari dari seluruh hotel milik keluargamu itu pasti cukup untuk membiayai pernikahan mewah sekaligus honeymoon trip yang mahal sekalipun. Juwita, teman Naomi yang memang memiliki standar tinggi ini sering tidak terima kalau ada konglomerat yang membuat acara dengan sederhana dan minim biaya. Dan lagi, Juwita memang yang paling cerewet di antara semuanya. Masalahnya yang menikah tentu bukan aku. Anakku sudah dewasa dan sudah tahu mana yang baik untuk dirinya. Jadi aku menyarankan semuanya pada dia dan istrinya. Kita sebagai orang tua hanya merestui saja, jawab Naomi dengan tegas. Anak kamu kan masih SMA, jadi kamu pasti belum memikirkan rencana pernikahan anak kan? Serang Naomi balik. Ya memang belum untuk urusan menikah, tapi aku sudah memikirkan untuk urusan kuliahnya yang harus terbaik dan paling mahal juga di Amerika. Balas Juwita tak mau kalah. Jadi kamu mau kuliahkan anak kamu di Amerika? Yakin? Bukannya anak kamu sering kena teguran di sekolah karena sering bolos ya? Tiba-tiba Angela, teman Naomi yang seorang istri pemilik pabrik rokok terkenal itu nyeletuk. Spontan teman-teman yang lain ikut tersenyum nyindir. Juwita langsung gelagapan. Wajahnya mulai sedikit merah. Ia mengumpat di dalam hatinya, merasa terjebak dengan ucapannya sendiri. Buru-buru Juwita mengalihkannya dengan mengambil gawainya, dan menelepon suaminya untuk menanyakan keberadaannya. Juwita pamit sebentar pada teman-temannya. Ia hendak ke lobi hotel untuk menyusul suaminya yang juga baru sampai di Ubud. Tahu sendiri kan, Juwita omongannya memang selalu tinggi, padahal gak ada apanya. Ucap Clara pada teman-temannya begitu sosok Juwita telah pergi menjauh dari mereka. Urusan gibah, Clara memang jagonya. Aku dengar-dengar suaminya sempat kepergok makan malam dengan cewek lain. Tapi waktu aku tanya ke Juwita langsung, dia bilang itu cuma berita yang gak benar. Teman-teman yang lain tampak syok mendengar berita hangat yang diceritakan oleh Clara ini. Sebenarnya Naomi sendiri tidak kaget dan tidak heran dengan kabar ini, karena dirinya juga sempat one night stand bersama suami Juwita saat mereka liburan bareng ke Raja Ampat 3 tahun lalu. Naomi tak mau membuat teman-temannya lama menggibah. Ia lantas mengajak teman-temannya itu untuk membahas topik lain. Jadi beneran kita dapat free menginap di sini? Tanya Angela pada Naomi kemudian. Tentu, mertuaku sendiri yang meminta supaya kalian menginap di hotel kami. Katanya sekalian promo ke para istri konglomerat. Jawab Naomi sambil kemudian mengedarkan senyumnya pada teman-temannya itu. Sudah lama kita gak ketemu sama mertua kamu. Mereka masih sehat-sehat kan? Tanya Clara. Masih,
Kedua mertuaku masih sehat. Biasanya setiap weekend mereka akan pergi menginap ke salah satu hotel milik keluarga. Karena kalian sedang berada di sini, jadi kemungkinan weekend besok mereka akan ke sini juga berkunjung. Jelas Naomi. Mereka itu pasangan panutan buat aku. Setauku biarpun mertua Naomi sudah kakek nenek begitu, mereka tetap menikmati waktu berduaan mereka dengan liburan bareng ya. Mudah-mudahan nanti sampai kakek nenek aku dan suami bisa begitu juga. Celetuk Wulan. Sayangnya aku nggak bisa seperti mereka, sahut Naomi. Teman-temannya langsung paham dengan maksud Naomi. Mereka ikut sedih karena di antara mereka baru Naomi saja yang ditinggal meninggal oleh suami. I'm sorry, ucap Wulan sambil memeluk Naomi dari samping. Naomi membalas pelukannya sambil tersenyum tegar. Tak berselang lama, Juwita pun datang menghampiri teman-temannya. Ia tampak berjalan mesra menggandeng suaminya. Seolah mau menunjukkan kalau berita buruk tentang suaminya itu salah dan membuktikan kalau hubungan Juwita dengan suaminya masih tetap mesra dan baik-baik saja. Naomi pun tersenyum sinis begitu melihat pasangan itu datang. Tak sengaja pandangan suami Juwita terus terarah pada Naomi, seperti menyiratkan sesuatu pada janda itu. Sudah 3 tahun yang lalu saat mereka liburan bersama ke Raja Ampat, dan itu pengalaman pertama Naomi merasakan nikmatnya suami orang. Naomi menyetujui tawaran one night stand dengan Dev, suami Juwita. Jadi tentu Naomi sudah tahu bagaimana belangnya Dev. Biarpun Juwita selalu sibuk memamerkan kemesraan bersama suaminya, dan biarpun Juwita selalu berkata-kata tinggi mengenai suaminya, nyatanya itu semua hanya semu. Naomi berkaca sendiri pada pernikahannya yang tampak sempurna. Apalagi mendiang suaminya juga hampir sama seperti Dev. Terlihat penuh perhatian dan penyayang pada istri. Padahal kenyataannya nakal di luar. Maaf ya, aku ajak suamiku ke sini juga. Kebetulan Dev ada pertemuan di dekat sini. Jadi daripada kita beda hotel, lebih baik aku minta aja Dev untuk menginap di sini. Jelas Juwita pada teman-temannya. Juwita lantas beralih pada Naomi si nyonya hotel tersebut. Gak apa-apa kan Naomi? Tanya Juwita. Oh, gak apa-apa dong. Jadi kamu bisa sekamar dengan suami kamu tentunya. Jawab Naomi dengan santai. Kamar yang disiapkan buat kita sudah yang presiden suite kan? Tanya Juwita untuk memastikan. Ia terkenal paling cerewet urusan begitu. Ia juga harus memastikan kalau semua fasilitas yang disiapkan untuk dia adalah fasilitas yang mewah. Juwita juga terkenal paling sering komplain untuk hal-hal kecil. Semua teman-temannya sudah paham betul bagaimana Juwita. Perempuan yang cerewet dan selalu berbicara tinggi. Jadi sebelum si Juwita ini komplain macam-macam mengenai Hotel Harrison, Naomi sudah mempersiapkan betul fasilitas paling terbaik untuk Juwita juga teman-temannya yang lain. Naomi ini selalu semaksimal kasih kita pelayanan. Sebelum-sebelumnya setiap kita menginap di Hotel Harrison yang lainnya, pasti kita selalu dapat fasilitas paling mahal. Bahkan dia nggak ngizinin kita untuk keluar uang sedikit pun. Apa kamu masih meragukan Naomi? Celetuk Rahel tiba-tiba. Naomi hanya menaikkan satu sudut bibirnya saat mendengar kata-kata Rahel tadi. Oh, aku cuma mau memastikan lagi aja, siapa tahu Naomi lupa. Dan malah memesankan kita kamar yang tipe standar, ucap Juwita. Jui, kamu tenang aja, mana mungkin aku memberikan kamar standar untuk para istri konglomerat. Aku tidak seteka itu, jawab Naomi. Dev tampak tersenyum tipis mendengar jawaban Naomi tadi. Netranya memberi atensi khusus pada Naomi. Kalau begitu kita boleh ke kamar sekarang kan? Aku pengen istirahat dan berendam di bathtub, kata Juwita kemudian dengan antusias. Naomi mengangguk. Boleh. Oh ya, koper dan barang-barang kalian sudah diletakkan di kamar masing-masing. Naomi menjelaskan sambil memberikan key card kamar hotel pada teman-temannya. Jadi besok kegiatan kita jalan-jalan di sekitar Ubud sini dan manfaatkan waktu kalian sekarang untuk istirahat. Kamu sendiri apa pulang ke tempat mertuamu? Tanya Wulan. Naomi menggelengkan kepala. Enggak, aku juga nginap di sini, karena perjalanan pulang lumayan juga. Apalagi besok kita masih ada acara di sini, jadi aku memutuskan untuk ikut menginap. Jelas Naomi. Semua teman-teman pun beranjak dan satu persatu menuju ke kamar masing-masing yang telah disiapkan. Juwita sudah melangkah duluan dan Dev menyusul di belakangnya. Sejenak Dev pun menoleh ke arah Naomi. Secara bersamaan pandangan mereka saling bertemu. Dev langsung mengedipkan satu matanya ke arah Naomi sebelum akhirnya ia masuk ke dalam lift bersama istrinya.
Sepintar apapun menutupi, nyatanya suami kamu masih tetap sama seperti dulu, Juwita. Gumam Naomi sendiri.